Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suami romantis ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Buya Milenial, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok suami yang paling mesra terhadap istri-istrinya. Demikian pula, ia memerintahkan umatnya, khususnya para suami, agar senantiasa menyayangi dan berlaku baik kepada keluarganya, khususnya kepada istrinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik terhadap keluarga atau istrinya, dan saya adalah orang yang paling baik terhadap istri dan keluargaku. Hadis riwayat Tirmizi. Berikut ini kami nukilkan beberapa riwayat dari hadis-hadis Nabawi yang akan menjadi tips bagi para suami agar bisa memperlakukan istri dengan baik sehingga keutuhan rumah tangga senantiasa terjaga dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebelum kita bahas, jangan lupa like, subscribe, dan share. Apa yang kamu tahu, yang lain juga harus tahu. Membukakan pintu untuk istri. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperlakukan istrinya bak seorang putri raja. Di zaman sekarang, istilah yang cukup akrab di telinga kita adalah ladies first. Ternyata sudah dilakukan Rasulullah sejak berabad-abad yang lalu. Di saat kebudayaan lain di dunia saat itu menganggap wanita sebagai makhluk hina, bahkan diragukan statusnya sebagai manusia. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam sebuah hadis perjalanan pulang dari penaklukan Khaybar. Kami keluar menuju Madinah. Anas berkata, aku melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyiapkan tempat duduk Safiyah di belakangnya dengan kain. Kemudian ia duduk di dekat untanya dan memposisikan lututnya. Lantas Safiyah meletakkan kakinya di atas lutut beliau hingga naik ke unta. Hadis riwayat Bukhari. Panggilan khusus pada istri. Di antara keelokan budi pekerti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan keharmonisan rumah tangga beliau adalah memanggil istri-istrinya dengan panggilan kesayangan, dan beliau sering mengabarkan kepada istri-istrinya berita yang menggembirakan, bahkan membuat jiwa serasa melayang-layang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suka memanggil Sayyidah Aisyah dengan panggilan kecil, ya Ais. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibnul Asir menyebutkan dalam An-Nihayah, beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sering memanggilnya Aisyah, ya Humairah, yang merupakan bentuk tasgir, panggilan kecil dari Hamra yang artinya merah, sedangkan yang dimaksud adalah putih. Ibnul Jauzi menyebutkan dalam Kasbul Muskil, artinya orang Arab berkata, wanita yang merah artinya putih. Mengajak istri makan di luar. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, seorang lelaki Persia yang merupakan tetangga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai kuah kaldu yang paling sedap. Kemudian dia membuat makanan dan mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lantas mengundangnya untuk makan. Sedangkan Aisyah berada di samping Nabi. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, yang ini bagaimana? Ia menunjuk Aisyah dan berkata, tidak. Kemudian memberi isyarat kepadanya, bagaimana dengan yang ini? Dia berkata tidak. Kemudian Nabi memberi isyarat yang ketiga kalinya dan bersabda, ini bersamaku. Kemudian ia berkata, iya. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Abu Ya'la. Menempelkan mulut pada bekas makan dan minum istri. Kemesraan jenis ini tentunya melebihi kemesraan sepiring berdua, sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata sebagai berikut, terkadang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disuguhkan sebuah wadah air kepadanya, kemudian aku minum dari wadah itu, sedangkan aku dalam keadaan haid. Lantas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengambil wadah tersebut dan meletakkan mulutnya di bekas tempat minumku. Terkadang aku mengambil tulang yang ada sedikit dagingnya, kemudian memakan bagian darinya. Lantas Rasulullah SAW mengambilnya dan meletakkan mulutnya di bekas mulutku. Hadis riwayat Ahmad. Mengusap air mata istri. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Suatu ketika Sofia bersama Rasulullah dalam perjalanan.
sedangkan hari itu adalah bagiannya. Tetapi Sofia sangat lambat sekali jalannya. Lantas Rasulullah SAW menghadap kepadanya, sedangkan ia menangis dan berkata, "Engkau membawaku di atas unta yang lamban." Kemudian Rasulullah SAW menghapus air mata Sofia dengan kedua tangannya. Hadis riwayat Nasai. Mandi bersama. Diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Dahulu aku mandi junub bersama Rasulullah SAW dari satu bejana di mana tangan kami bergantian mengambil air di dalamnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tiduran di pangkuan istri. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, dahulu Rasulullah SAW meletakkan kepalanya di pangkuanku, kemudian membaca Al-Quran, sedangkan aku dalam keadaan haid. Hadis riwayat Abu Daud. Disisir istri. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, dahulu aku menyisir rambut Rasulullah SAW, sedangkan aku dalam keadaan haid. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Membelai istri. Diriwayatkan dari Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu, ia meriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, hampir setiap hari Rasulullah SAW mengunjungi semua istrinya, lantas mendekatinya satu persatu di tempatnya, yaitu di rumah. Kemudian Rasulullah SAW mencium dan membelainya tanpa bersetubuh atau berpelukan. Aisyah berkata, lantas beliau menginap di rumah istri yang mendapat gilirannya. Hadis riwayat Daruqutni. Mengantar istri. Diriwayatkan dari Ali bin Husain radhiyallahu anhu, ia berkata, suatu ketika Nabi SAW berada di Masjid Nabawi, sedangkan istri-istrinya ada di dekatnya. Kemudian mereka pulang. Rasulullah bersabda kepada Safiyah binti Huwai, jangan terburu-buru agar aku bisa pulang bersamamu. Hadis riwayat Bukhari. Menenangkan amarah istri. Rasulullah SAW menenangkan amarah istri dengan cara yang unik. Ibnu Sunni dalam Amalul Yaum wal Lailah nomor 454 meriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ketika Aisyah marah, maka Nabi SAW mencubit hidungnya dan berkata, wahai Uwais, panggilan kecil Aisyah, katakanlah, ya Allah Tuhan Muhammad, ampunilah dosaku, hilangkanlah kemarahan di hatiku, dan selamatkanlah aku dari fitnah yang menyesatkan. Membantu pekerjaan rumah tangga. Ummul Mukminin Aisyah pernah ditanya, apa yang dilakukan Nabi SAW di rumahnya? Aisyah menjawab, beliau ikut membantu melaksanakan pekerjaan keluarganya. Hadis riwayat Bukhari. Berbincang bersama istri di luar. Kebiasaan manis Rasulullah SAW lainnya, yakni mengajak istri jalan bersama pada malam hari, lalu mengajak berbicara dari hati ke hati. Hal itu ditunjukkan dalam sebuah hadis. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi SAW ketika malam hari berjalan bersama Aisyah, berbincang dengannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mengajak istri keluar kota secara bergantian. Dalam sebuah hadis, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW ketika hendak berpergian akan mengundi di antara istri-istrinya. Siapapun undiannya yang akan keluar, maka beliau akan pergi bersamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari kumpulan beberapa hadis di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa junjungan kita Rasulullah SAW adalah pribadi yang romantis,
mesra, dan sangat pengertian kepada istrinya. Semoga video ini mampu memberikan suasana baru dalam kehidupan rumah tangga sahabat. Dan bergaulah dengan mereka, para istri, secara patut. Kemudian jika kamu tidak menyukai sesuatu dari mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Quran Surat An-Nisa ayat 19. Wallahu a'lam bishawab.